Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 113. Setelah menggerutu sebagian, akhirnya Axel membuang semua bahan obat yang rusak itu. Tidak lama kemudian setelah dia sampai di kantor dan baru saja duduk, tiba-tiba Julian masuk ke dalam kantornya. "Paman Su, lama tak berjumpa." Saat melihat Julian, Axel langsung bersemangat kembali. "Oh, ternyata Julian. Tumben sekali. Cepat masuk dan duduklah." Mengenai masalah Johnson waktu itu, dalang di baliknya adalah Julian. Tetapi sampai sekarang Axel dan yang lainnya tidak tahu bahwa Julian yang telah menipu mereka dengan diam-diam. Dan Axel masih merasa Julian adalah pasangan yang cocok untuk Nara. Karena bagaimanapun juga status dan posisinya cukup baik untuk dipamerkan. Lalu keduanya mengobrol sebentar dan tak lama kemudian Julian langsung masuk ke inti pembicaraan. "Paman Su, mengapa kau tidak mengabariku kalau kau juga mengelola bisnis bahan obat-obatan?" "Ada apa memangnya?" tanya Axel dengan penasaran. "Oh, aku sendiri juga punya bisnis bahan obat-obatannya," ujar Julian sambil tertawa. "Oh ya," jawab Axel dengan mata berbinar. "Aku malah tidak tahu." Julian tersenyum dan berkata, "Hahaha, aku juga baru saja mendengarnya. Tetapi Paman Su, kau benar-benar hebat dan sangat brilian di bisnis ini. Perusahaan ini dikelola oleh kau sampai berkembang seperti sekarang. Kurasa nantinya perusahaan farmasi Su milik Nara masih harus bergantung kepada perusahaanmu." Sanjungan yang dilontarkan Julian membuat Axel merasa sangat nyaman, lalu dia berkata sambil tertawa. "Aduh, ini kan hanya bisnis kecil-kecilan saja. Perusahaan kami tidak sebesar perusahaanmu, Julian. Bisnis keluargamu sangat besar dan hebat." Julian tersenyum dan berkata, "Paman Su, jika punyamu masih dikatakan bisnis kecil, kalau begitu bukankah bisnisku hanyalah toko emperan kaki lima saja?" Mendengar ucapan Julian itu bahkan membuat Axel lebih bangga dan merasa bahwa keputusannya mendirikan perusahaan ini adalah langkah yang cukup bijaksana. Bahkan Julian saja sampai begitu menghormatinya. "Julian. Oh ya Paman Su, ngomong-ngomong aku mendengar bahwa akhir ini kau sedang menyetok beberapa obat astragalus, sejenis obat herbal Tiongkok. Kebetulan aku memiliki serangkaian astragalus yang berkualitas tinggi. Harganya juga sangat bagus. Apakah kau tertarik?" Axel berkata, "Benarkah? Berapa harganya?" Julian memberikan harganya yang 10% lebih murah dari harga yang diterima Axel sebelumnya. Hati Axel tampak agak galau. Dia membatin jika dia benar-benar membelinya sesuai dengan harga ini maka bisnisnya akan mendapatkan untung hampir 10 atau 20 juta dolar. "Julian, aku belum pernah mendengar bahwa ada astragalus yang berkualitas tinggi dengan harga seperti ini. Apakah ada masalah dengan astragalus ini?" tanya Axel. Julian, "Aduh, Paman Su, bagaimana hubungan kita ini? Apakah menurutmu aku akan menipumu? Jika aku benar-benar mengkhianatimu, lalu apakah hubungan aku dengan Nara masih dapat dipertahankan? Aku memberi harga ini kepadamu karena aku tidak mengambil untung darimu. Memangnya kau kira orang lain bisa mendapatkan harga seperti ini dari aku?" Ucapan Julian ini semakin membuat Axel senang dan bangga. Ternyata Julian sedang memohon kepadanya, jadi dia dengan senang hati memberikan harga serendah itu kepadanya. Tidak peduli apakah kedepannya Julian dapat bersama Nara atau tidak, tetapi yang penting sekarang adalah mendapatkan keuntungan dulu. Axel menepuk bahu Julian dan berkata, "Julian, karena kau sudah berkata seperti itu maka sebagai pamanmu, aku juga tak dapat mengatakan apa-apa lagi. Ada berapa banyak astragalus yang kau miliki, aku akan mengambil semuanya. Jangan khawatir mengenai masalah kau dan Nara.
Paman Su pasti akan membantumu. Julian sangat gembira dan berkata, Paman Su, kau begitu aku mengucapkan terima kasih dulu. Ya ampun, ini hanya kita berdua saja, untuk apa kau begitu sungkan? Ucap Axel sambil tersenyum lalu mengantar Julian keluar dari kantor. Julian langsung duduk di dalam mobil dan senyum di wajahnya langsung sirna. Matanya tampak penuh aura dendam. Dia menggertakkan giginya dan menggumam, orang tua, kau telah membuat pamanku mati, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu. Aku mau menagih kembali hutang kau ini. Huff. Memangnya kenapa kalau Jack Meng membantu kalian? Dia hanya hebat di bidang perbankan saja. Kali ini aku ingin kalian membayar hutang darah ini dengan bunganya. Axel tidak menyadari bahwa Julian sedang memasang perangkap untuk dirinya. Dia masih mengira bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Lalu dia segera mencari Alina dan Hiro untuk memberitahu mereka mengenai hal itu. Alina mendengar ceritanya dan juga ikut gembira sambil mengangguk-angguk. Dia berkata, Julian ini, benar-benar anak yang baik. Dia mempunyai posisi dan status yang baik, latar belakang keluarganya juga sangat baik. Tetapi tetap saja masih begitu perhatian terhadap kita. Jauh lebih baik ratusan kali daripada Reva. Setelah bisnis ini selesai, segera beritahu Nara siapa orang yang paling baik terhadapnya. Seperti kata pepatah lama, kehangatan dari semangkok sup bening tidak dapat dibandingkan dengan kehangatan sebongkah arang di musim salju. Jika tak ada uang tak ada artinya sama sekali. Bab 114. Setelah keluar dari kantor, Hiro segera berjalan ke samping Alina. Ma, kita baru berbisnis saja sudah mendapatkan untung yang banyak. Sepertinya prospek perusahaan kita tidak akan terbatas nantinya. Aku juga berpikir untuk membelikanmu mobil. Nantinya kau tidak perlu lagi naik taksi kalau mau membicarakan bisnis. Tidak enak dilihat juga kan? Wanita-wanita dari kalangan atas itu mana ada yang keluar jika tidak dengan mobil mewah. Mendengar ucapan ini membuat mata Alina berbinar. Dia sejak dulu selalu mengimpikan memiliki kehidupan layaknya istri orang kaya. Dan membeli mobil mewah ini adalah standar yang paling fundamental. Usulanmu ini sangat bagus. Nanti coba kau bantu carikan mobil mewah yang cocok untukku. Lalu aku akan meminta Hana untuk memberikan uangnya kepadamu. Hiro sengaja mengusulkan Alina untuk membeli mobil mewah karena tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk dirinya sendiri. Alina tidak tahu cara mengemudikan mobil. Jadi ketika dia membeli mobil ini, pasti Hiro yang akan mengemudikannya. Nantinya kalau Alina mau keluar, dia akan menjadi sopir untuknya. Dan untuk waktu lainnya sebagian besar pasti Hiro yang akan menggunakannya sendiri. Hiro membahas hal ini dengan Hana dan mereka kemudian memutuskan memilih Porsche Panamera seharga hampir 3 juta dolar. Mendengar harga mobil itu, Alina tampak sedikit ragu. Tetapi Hiro lalu membawanya ke toko 4S untuk melihat-lihat. Kemudian dia langsung memutuskan untuk membeli mobil ini. Dia membelinya tanpa berdiskusi lagi dengan Axel. Kemudian mobil itu langsung dibawa pulang. Saat Axel mengetahui tentang ini, dia langsung membawa mobilnya menuju ke perusahaan. Axel hampir saja muntah darah saat melihat rekening perusahaannya berkurang 3 juta dolar. Uang ini ada modal awal mereka dan Nara telah mentransfer 30 juta dolar ke dalam rekening perusahaan mereka. Setelah perusahaan dibuka, mereka telah menghabiskan sebagian uang itu untuk merekrut karyawan dan membeli segala macam kebutuhan perusahaan sehingga hanya tersisa 15 juta dolar. Dan sekarang Alina telah menghabiskan lebih dari 3 juta dolar dalam sehari.
Saat ini uang di dalam rekening perusahaan hanya ada 10 juta dolar lebih sedikit saja. Dan yang paling penting adalah mobil Alina itu jauh lebih bagus daripada mobilnya. Mobil Axel masih mobil yang sama yaitu BMW yang dia rebut dari Reva. Sekarang Alina langsung membeli Porsche sebagai mobil pribadinya. Kesenjangan di antara mereka akan langsung terlihat jelas. Keduanya lalu bertengkar mengenai masalah ini dan pada akhirnya mau tidak mau Axel hanya dapat mengalah. Tetapi perusahaan malah berada di posisi yang sulit karena hal ini. Mereka harus segera memutar dana yang tersisa secepat mungkin, jika tidak, sebentar lagi perusahaannya mungkin tidak akan dapat bertahan lagi. Untung saja Axel sempat berbicara dengan Julian mengenai bisnis obat itu sebelumnya. Jadi Axel segera menelepon Julian dan memintanya untuk mengirimkan serangkaian astragalus itu. Pada saat yang sama, Axel juga memberitahu Julian mengenai situasi keuangannya sehingga dia akan membayar setengah dulu tagihannya. Sisa setengahnya lagi akan membutuhkan sedikit waktu untuk melunasinya. Tentu saja Julian menyetujuinya. Lalu keesokan harinya dia mengirimkan setumpuk astragalus ke perusahaan Axel. Yang mengantarkan barang itu bukan Julian tetapi anak buah Julian yaitu manajer Brian. Manajer Brian ini tampak sombong. Begitu tiba di sana dia langsung menggembar-gemborkan bahwa ada banyak orang yang menginginkan setumpuk astragalus ini. Dia mengatakan Axel sangat beruntung dapat membeli setumpuk astragalus ini dengan harga seperti itu. Dari nada bicaranya seperti menunjukkan dia sangat kecewa. Dan ini juga membuat Axel dan Alina tampak senang, karena dengan potongan harga yang begitu besar maka bisnis mereka yang pertama ini dapat menghasilkan banyak uang. Perusahaan belum lama didirikan sehingga mereka juga belum mendapatkan tenaga kerja profesional yang sangat paham mengenai bahan obat. Axel berpura-pura melihat tumpukan astragalus ini secara langsung tetapi sebenarnya dia tidak mengerti apa-apa. Dia hanya melihat bahwa tumpukan astragalus ini tampak sangat bagus dan mengangguk dengan gembira. Baru saja dia hendak menerima barang dan mentransfer uang pembayarannya tiba-tiba Reva muncul. "Pa, Ma, apakah kalian sedang sibuk?" Raut wajah Axel dan Alina langsung berubah saat melihatnya. "Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Bukankah aku sudah pernah bilang bahwa aku tidak mengizinkanmu untuk masuk ke dalam perusahaanku satu langkah pun?" Reva berbicara dengan tulus. "Pa, aku dengar bahwa kau akan membeli banyak astragalus hari ini, jadi aku datang untuk membantumu melihat-lihat. Apakah setumpuk astragalus ini yang kau beli? Kenapa ada bau aneh?" Bab 115. Alina tampak terkejut dan bertanya. "Bau aneh apa?" Reva mengernyitkan keningnya dan menjawab. "Aku tidak tahu, ini agak aneh rasanya. Sepertinya ini bukan aroma astragalus." Manajer Brian langsung marah dan berkata, "Persetan, apa maksudmu? Apakah kau ingin mengatakan bahwa astragalus aku bermasalah? Oke, kalau memang bermasalah tak perlu membelinya. Ayo, masukkan kembali astragalus ini ke dalam mobil dan bawa kembali. Begitu banyak orang yang ingin membelinya. Aku juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dengan menjualnya kepada kalian. Untuk apa aku repot-repot? Bos Su, kau juga sudah melihatnya sendiri. Bukannya aku tidak mau menjual barang ini kepadamu. Menantumu sendiri yang menolak dan mengatakan astragalusku tidak baik. Nantinya jika Julian bertanya, itu bukan urusanku lagi. Kuberitahu ya, barang-barang ini jika sudah keluar dari pintu perusahaan kalian, pasti akan ada begitu banyak orang yang merebutnya. Kau tahu tidak? Raut wajah Axel langsung berubah dengan cepat. Perusahaannya sekarang sedang dalam masalah dan dia harus mendapatkan astragalus ini agar bisa mengembalikan modal perusahaan secepatnya.
Apalagi bisnis ini bisa memberinya banyak keuntungan jadi dia tidak mau menyerah. Reva, tutup mulutmu. Mengapa kau ada di mana-mana? Kau datang ke sini hanya untuk mencari-cari masalah saja. Mengapa kau tidak bercermin dulu sebelum ke sini? Biar kau tahu diri sedikit. Memangnya kau kira siapa dirimu? Memangnya kau mengerti dengan obat-obatan Tiongkok? Beraninya kau asal bicara di sini dengan mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan bahan-bahan obat ini. Aku rasa kau memang tidak ingin melihat kami mendapat untung. Cepat minta maaf kepada manajer Brian, sekarang. Saat ini juga. Reva mengernyitkan keningnya dan berkata, "Pak, apa yang aku katakan itu memang benar. Mengenai bahan obat-obatan Tiongkok ini aku masih cukup memahaminya sedikit. Astragalus ini memang benar-benar bermasalah." Mendengar ucapannya manajer Brian menjadi semakin marah. "Jika memang bermasalah kalian tak perlu membelinya. Memangnya aku diwajibkan untuk menjual kepada kalian? Mengapa kalian berdiri saja di sana? Cepat masukkan semua barang ini ke dalam mobil dan bawa pergi." Brengsek, dikiranya aku tak dapat menjual dengan harga yang tinggi untuk barang sebagus ini. Ayo pergi, bawa semua. Aku tidak mau menjualnya lagi. Dan jangan lupa juga untuk menghubungi Bos Richard dan Bos Thompson kemarin. Katakan kepada mereka bahwa aku akan menjual semua Astragalus ini kepada mereka. Dan harganya kau tambahkan 30% lagi. Axel dan Alina tampak sangat cemas sehingga berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Terutama Alina yang telah membeli mobil dan membuat perusahaan terjebak dalam kesulitan keuangan. Jika bisnis ini tidak dapat dilakukan maka mau tak mau mobil yang baru dibelinya itu harus dijual. Dan impiannya akan musnah. Tidak hanya itu saja, jika sampai para pemegang saham di kantor pusat mengetahui tentang hal ini, mereka pasti akan mencari masalah dengannya lagi. Mereka telah merepotkan Nara untuk mendirikan perusahaan bahan obat ini lalu sekarang $30 juta dalam sekejap. Mereka benar-benar tak dapat menjelaskan apa-apa. Semakin memikirkannya Alina semakin marah. Tiba-tiba dia berlari sampai ke depan Reva dan mengangkat tangannya lalu menamparkan Reva. Reva segera mundur untuk menghindarinya. Melihatnya begitu Alina bahkan lebih marah. "Beraninya kau menghindar. Kenapa? Kau tidak rela aku memukulmu. Kau ini hanya menantu sampah, apakah kau benar-benar mengira perusahaan farmasi Su ini ada milikmu? Sudah berani mengatur-ngatur Beraninya kau datang ke sini untuk mengatur-ngatur kami, memangnya kau kira siapa dirimu? Keluar, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Sambil berkata Alina berjalan menghampiri Reva seperti seorang preman. Reva buru-buru menghindar. Mana mungkin dia berani melawan Alina. Dan akhirnya Reva benar-benar diusir oleh Alina. Dan di tempat tadi, Axel terus berbicara dan membujuk manajer Brian. Akhirnya Axel menghela nafas lega setelah menerima barang dan mentransfer biaya barang itu dengan terburu-buru, seolah-olah dia telah mendapatkan keuntungan yang besar saja. Lalu manajer Brian pun pergi dari perusahaan farmasi Su kemudian dia menelepon Julian. "Julian, sudah beres semuanya. Mereka semua telah tertipu." Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.